supaya angkatnya nggak salah-salah. Baik Bapak Ibu, merdeka. Nah, itu dia. Besok kita akan merayakan apa namanya hari kemerdekaan. Kemerdekaan yang ke 75 ya. 75. Ya, jadi saya percaya Indonesia sudah merdeka dan kembali pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah merdeka belum? Yang menjadi perikopnya kita baca sama-sama di ayat 16 sebagai tema pada hari ini. Ayat 16 kita baca sama-sama. 1 Petrus itu 3:4. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubuhi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba. Ya, saya baca sekali lagi buat kita semua. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, mari kita mau belajar. Kita mau belajar dari. Jadi firman Allah ini sebenarnya ini suatu formula begitu, suatu apa namanya jalan bagaimana kita hidup. Kalau Bapak Ibu meneliti benar tentang firman ini yang mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, itu seluruh kehidupan kita ada di dalam sini. Makanya kalau kita rajin baca kitab suci, kita tahu kita mesti hidup seperti apa. Ya kalau kitab suci cuma dibawa hari Minggu masih mendingan lah ya. Tapi kalau hanya dibawa pada hari Natal, harus dibawa. Pas dibuka juga kita tuh udah lengket itu. Bagaimana kita mau belajar tentang kehidupan. Jadi kalau kita mau tahu tentang kita bagaimana hidup, nah di sini di dalam Alkitab ini. Mari kita coba lihat ya Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar. Saya ingin sekali supaya Bapak Ibu menggalinya lebih mendalam lagi, supaya nantinya kita tidak kesalahan, ya. Jadi didapatinya kita punya iman. Nah, merdeka, bicara soal merdeka ya. Pertanyaan sekarang apakah kita semua ini sudah merdeka? Sudah merdeka. Kalau kita lihat dalam skop kecil lah dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga artinya kita pasti akan kebutuhan itu menjadi suatu kewajiban yang harus kita penuhi. Kebutuhan hidup apapun itu harus kita harus untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi kadangkala kebutuhan itu bablas begitu, terlewat begitu sampai kita akhirnya tidak memakai akal sehat lagi untuk memenuhi kebutuhan. Jadi contohnya begini, contohnya utang. Nah, sekarang utang. Orang katakan begini, kita kalau mau hidup kita mesti berhutang. Kalau ya buat sebagian orang mengatakan kalau nggak berhutang kita nggak akan bisa hidup. Tapi firman mau mengajarkan bahwa itu salah. Itu hal yang sama sekali membuat kita terjerumus. Makanya dia bilang di ayat ini bahwa hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Ayat 16 tadi ya, yang di akhirnya dia bilang bahwa tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kenapa kita mesti berhutang? Karena kita akan memenuhi kebutuhan, gitu ya. Kita memenuhi kebutuhan. Artinya kebutuhan ini kembali kita harus lihat apakah kita punya
punya income yang cukup untuk memenuhi kebutuhan atau tidak, punya pendapatan yang cukup atau untuk memenuhi kebutuhan. Kenapa kita berhutang? Karena kita akhirnya kebablasan gitu. Income kita sedikit tapi kita maunya yang banyak. Akibatnya kita berhutang. Dan berhutang itu menjadi kita nggak bebas gitu. Apalagi kalau berhutangnya udah mulai banyak gitu. Terus mulai setiap hari mulai diteleponin. Apa dia kolektor gitu. Kalau diteleponin mungkin masih oke lah. Tapi kalau didatengin, udah mulai dicecer, kita merasa terikat gitu. Jadi kemerdekaan itu artinya bebas, freedom, ya, bebas. Kemerdekaan itu bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, tidak terkena atau terlepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak tergantung pada orang atau pihak tertentu. Tapi kalau kita berhutang, kita sepertinya merasa aduh bagaimana? Kalau kita nggak bayar semakin hari semakin. Nah, artinya kalau kembali kita lihat bahwa pendapatan kita dilihat dari kompetensi. Lu ahlinya apa? Tamatan SMA. Ya sudah, berarti jatah lu dapat segini. Begitu. Tamatan apa? Universitas, berarti jatahnya mungkin agak lebih besar. Tapi ada juga yang tidak tamat-tamat, tapi dia justru kaya begitu. Ya, artinya ada hal seperti itu. Nah, bagaimana mengelola pendapatan itu? Itulah yang menjadi keputusan kita. Jadi keputusan itulah yang membuat akhirnya kita merasa tidak bebas, merasa terikat, merasa terbeban karena kita. Makanya firman hari ini dia bilang di ayat 11 waktu itu. Coba kita baca sama-sama ya. Ayat 11 ya. 34. Saudara-saudaraku yang kekasih, sama-sama, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang atau perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Nah, itu dia. Jadi, bagaimana sikap kita dalam kemerdekaan ini? Yang tadi pendapatan yang kalau dalam kebutuhan kehidupan kita mengandalkan Tuhan, di dalamnya ada Yesus beserta dalam proses bagaimana kita memenuhi kebutuhan itu, saya percaya kita akan berhikmat. Saya punya gaji hanya 3 juta. Ya berarti jangan saya beli mobil dulu. Saya jangan beli motor dulu lah. Saya mungkin naik angkot dulu. Karena cicilan mobil, cicilan motor melebihi dari pendapatan kita. Kenapa kita nggak beriman? Karena kita pakai akal kita sendiri. Makanya dia bilang, jauhkanlah dirimu dari keinginan daging. Oh iya betul. Keinginan daging itu apa Bapak Ibu? Galatia 5 ayat 19. Yuk sama-sama kita buka. Kita buka agak ke belakang sedikit. Kita belajar pelan-pelan. Galatia 5 ayatnya 19, keinginan daging. Mari kita baca sama-sama yuk. Ayat 19, 3-4. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Yang saya mau soroti di sini yaitu percabulan, hawa nafsu. Hawa nafsu. Dunia dijadikan oleh Tuhan, tapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenal yang Tuhan ciptakan, dunia nggak kenal. Orang-orang ciptaannya juga tidak menerima dia. Jadi kalau kita ada di dunia itu isinya keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan ini. Nafsu ini, nafsu untuk
mengambil sesuatu yang di luar dari budget, di luar dari pendapatan, penghasilan, nafsu itu terjadi dalam diri kita. Nafsu itu pertama kali Adam dan Hawa, dia memandang dengan mata buah itu, dia lihat sedap untuk dimakan, ya, dan baik keadaannya. Hatinya terpikat, eksekusi terjadi, tangan mengambil, langsung mulut memakan. Dosa udah begitu kan. Selama kita tinggal di dunia ini, ya otomatis manusia itu kan gampang sekali jatuh dalam dosa karena nafsu tadi. Jadi ada keserakahan, nafsu itu menjurus kepada keserakahan. Nah, keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Ya, dia sama sekali. Tuhan Allah yang cemburu, ya kan? Ya. Apalagi kalau engkau menyembah berhala, beralih ke Allah yang lain, yaitu kekuatanmu. Terkutuklah orang yang mengandalkan apa? Dirinya sendiri, mengandalkan kotor manusia itu dia. Makanya ayat 16 itu dalam merdeka itu kita harus andalkan Tuhan. Jadilah hamba Tuhan, supaya dalam momentum hidup ini kita bersama Tuhan gitu. Jadi kira-kira lah kalau uangnya cuma 3 juta, jangan cari yang melebihi dari pendapatan kita. Hikmatnya itu muncul karena ada Yesus di dalamnya. Amin ya. Begitu. Kalau tidak ada Yesusnya, ya nafsu itu yang muncul. Kok bisa muncul? Karena dunia ini isinya itu. Makanya kita nggak bisa mempersalahkan dunia. Tergantung dari kita. Oleh sebab itu, kenapa saya selalu bilang mari ke gereja, mari baca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada formula-formula, ada nasihat-nasihat yang Tuhan selalu kasih tahu kepada kita. Jadi saya bangga menjadi orang Kristen, bangga sekali. Karena di sini ditulis semuanya. Tinggal bagaimana kita rajin membaca atau tidak. Nah, hal yang pertama yang dia mau katakan dalam mensikapi kemerdekaan ini, keinginan dagingmu, keinginan daging itu harus kita matikan. Dia katakan di sini, jadi poin pertama yang harus kita lihat sebagai orang yang merdeka, sikap kita terhadap diri sendiri yaitu menjauhkan diri dari keinginan daging. Percabulan sama nafsu juga. Bukan hanya bicara soal seks atau apapun, tapi nafsu juga serakah. Proses nafsu-nafsu inilah yang membuat akhirnya kita menyembah berhala. Menyembah berhala itu yang paling keren apa? Mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kita punya main. Amin ya. Kadang-kadang uang inilah yang membuat saudara lupa hari Minggu lonceng gereja sudah berbunyi, saudara masih ngorok terus, nggak pernah datang ke gereja. Cuek saja. Haleluya. Jadi inilah yang membuat kita harus menyadari. Jadi poin pertama, sikap kita, ya kita harus terhadap diri kita itu menjauhkan diri dari keinginan daging. Jadi yang Tuhan lihat, kita dulu benahi diri kita. Pada saat kita mulai, Tuhan ampuni saya, diri kita, saya sudah salah Tuhan, saya melakukan ini. Pernyataan kita artinya begini, pertobatan itu harus dari kita. Karena kita sadar anak bungsu yang mengambil harta daripada ayahnya, kemudian dia pergi menghamburkan habis selesai. Ada satu yang terjadi pada dia, yaitu sadar. Sadar itu pikiran manusia, sadar bahwa di rumah Bapakku banyak makanan, banyak tempat tinggal, sementara aku kelelahan. Kesadaran itu yang disebut dengan metanoia, pertobatan. Pikiran kita harus berubah. Itu dulu kita berubah sehingga pada saat kita bilang Tuhan ampuni saya, itu perkataan hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan menerima buah. Pada saat kita menyatakan ampuni saya Tuhan, itu iblis pergi saudara. Perkataan itu, iblis pergi, hatimu terbuka untuk membuat engkau menjadi baru, bukan engkau, tapi Roh Kudus, bukan kita. Jadi cara berpikir kita, Paulus menanam, Apolos apa?
tapi yang kasih tumbuh itu siapa? Tuhan. Jadi saudara naturnya tidak pernah mampu bisa berdiri sendiri. Mau kaya model apa juga, mau punya kekuatan model apapun, nggak bisa berdiri sendiri. Karena kita diciptakan pada hari keberapa? Hari ke-6. Berarti ada 5 hari dia sediakan segala sesuatu kebutuhan kita, baru nongol kita. Itu artinya kita lemah, kita nggak bisa apa-apa. Kita lemah, saudara. Jadi jangan sok tahu mau menghadapi segala sesuatu, apalagi dunia ini penuh dengan kedagingan, penuh dengan keinginan hawa nafsu dan keinginan mata. Wah, hancur gitu. Hancur gitu. Harus ada Tuhan dalam diri. Bagaimana ada Tuhan? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah, jadi kalau saudara tidak baca ini kita, bagaimana firman itu akan ada dalam diri? Poin yang pertama. Jadi jauhkanlah dirimu dari soal-soal kedagingan. Dan memang menjauhkan diri dengan pernyataan kita, saya bertobat, Tuhan ampuni saya. Hatimu terbuka, Roh Kudus kerja untuk membuatmu jadi lahir baru. Bukan engkau lah. Tidak ada manusia yang berusaha membuat dia jadi bertobat. Tidak. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita berubah. Walaupun sebagai hamba Tuhan, kita pun jatuh bangun terus. Pasti. Oke ya, jadi bagaimana sikap kita dalam mensikapi yang namanya kemerdekaan ini? Pertama yang harus dijauhkan dari diri kita itu kedagingan. Karena diri. Cara menjauhkan kedagingan itu, Tuhan ampuni saya, terima saya berjanji saya akan hidup seturut dengan firman. Saya tidak lagi melakukan ini, melakukan ini. Katakan. Artinya pada saat kita berbicara, ingat ya, perjuangan kita bukan melawan apa? Darah dan daging, tetapi melawan alam yang ada di dunia ini. Ada pemerintah, ada penguasa. Dia bisa tahu kalau saudara berkata dalam nama Yesus, nah, ampuni saya Tuhan. Perkataan itulah sehingga alam ini tahu. Oh iya. Ayub katakan kita datang telanjang, kita pulang juga telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Jadi saudara, kalau mati apa hartamu dibawa? Apa mobilmu, rumahmu? Gak ada ya, sepotong tubuhnya 1 kali berapa yang dijual? Gak ada apa-apa gitu. Tubuh nanti menjadi tanah kembali, tinggal kepala tengkorak ini saja. Yang Tuhan lihat jiwamu kemana? Ke Hades atau ke apa? Firdaus. Ya, poin yang pertama ya. Jadi luar biasa kalau kita menggali kitab ini. Ini tertulis bahwa pertama yaitu diri kita dulu, benahi diri kita dulu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita lihat sikap terhadap lingkungan atau terhadap orang-orang yang tidak seiman. Kita baca ayatnya yang ke-12. Mari. 34. Milikilah cara hidup yang baik. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ini artinya orang yang tidak seiman dengan kita. Amin ya? Tidak seiman ya. Tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Kebaikan dibalas dengan kejahatan dibalas dengan tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Kalau kita mau memberi contoh di dalam menyampaikan firman Tuhan, jangan diambil dari luar. Harus diambil juga dari dalam Alkitab. Karena di luar itu tidak sempurna. Sekalipun dia siapa saja, tidak sempurna. Sebenarnya kalau Bapak Ibu baca dari ayat 12 ini, contohnya ada. Contohnya Ahopa. Tapi dalam menyampaikan firman,
contoh manusia jangan dimasukkan ke dalam firman. Itu tidak betul. Yang harus diambil contohnya dari Alkitab dibawa ke, contohnya Daniel. Amin ya, Daniel. Saudara, itu Daniel gimana? Saya cerita dulu ya, karena cukup panjang. Waktu pemerintahan Raja Darius ya, Daniel dulu dia punya teman, ada siapa itu? Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel ya, dalam 4 orang. Tapi yang saya mau ceritakan tentang Daniel yang masuk ke dalam lubang singa. Daniel orang yang diberkati Tuhan, orang yang hidup akrab dekat dengan Tuhan, dan dia brilian, kepintarannya luar biasa, 10 kali lipat daripada orang-orang biasa, sehingga akhirnya dia masuk dalam istana raja, atau sekarang ini masuk dalam istana kepresidenan, menjadi tim khususnya presiden. Orang-orang yang brilian, orang-orang yang luar biasa ya presiden. Ya kita tahu tentang itu. Dan Daniel salah satunya bersama dengan teman yang 4 orang. Saking dia pintarnya, dia terus ada di level atas, saudara. Dan raja mengakui itu. Di saat dia mampu melakukan, ada saja orang yang berusaha apa? Menjatuhkan dia. Makanya saya bilang orang-orang yang tidak seiman. Saudara tahu lah ya situasi yang terjadi di Jakarta. Nah, artinya Daniel itu dia tidak pernah mengguncikan tentang arti. Akhirnya apa? Segala cara mereka bikin nggak ada satupun yang bisa. Akhirnya masuk dengan cara Sarah. Haleluya. Alkitab sudah bilang dari dulu dengan cara Sarah, cara ibadah. Dia bilang begini ke rajanya, raja, karena nggak ada cara lain lagi, akhirnya cara Sarah. Bilang ke rajanya begini, raja, harus dikeluarkan maklumat seluruh manusia di dunia ini harus menyembah Engkau. Karena waktu itu Babilonia itu menguasai seluruh dunia ini. Kerajaan Persia itu menguasai. Nah, semua harus menyembah Engkau. Barang siapa tidak menyembah Engkau harus masuk ke singa, lubang singa, luar singa. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka membuat maklumat itu dan raja juga dipaksa ya. Akhirnya itu ini ya cara Sarah. Jadi cara Sarah itu Alkitab sudah menulis dia. Orang bisa sampai demikian. Tapi Daniel tetap melakukan yang baik. Melakukan yang baik. Bapak Ibu lihat, akhirnya karena raja tahu Daniel, kemudian mereka tahu lah Daniel punya waktu itu, dia selalu setiap saat itu menyembah Tuhan, berdoa, punya waktu. Bapak Ibu pulang baca di Daniel 6 itu waktu bertuhan. Jadi pada saat mereka tahu waktunya itu, mereka datang bersama-sama. Dan akhirnya mereka ketangkap Daniel. Nah lihat, dia tidak menyembah raja tapi menyembah Allah. Kemudian dilaporkan kepada raja dan raja sendiri bilang, masa sih? Gitu. Raja bilang begitu. Raja dalam posisi tanda tanya. Tapi akhirnya karena banyaknya orang, itu dia ya 212 banyak banget orang. Banyak banget. Akhirnya harus masuk penjara, masuk gua singa. Leher agak kuda-kuda. Jadi saya terlambat jam waktu betul-betul dan sekarang bangunnya agak. Kita dari sana jam 7. Jangan tegang-tegang waktu itu. Haleluya, slow ya. Nah, kemudian akhirnya Daniel masuk ke lubang singa. Kita lihat waktu di lubang singa, mulut singa semua tertutup, tidak ada satupun yang memakan Daniel. Dan raja melihat itu dan tambah lebih percaya raja. Kita buka yuk Daniel 6, ini yang terakhir ini. Daniel 6. Saya percaya Bapak Ibu semua tetap mengikuti ya. Daniel 6 ayatnya yang terakhir tuh. 20-an lah. Nah, lalu keputusannya, oh iya, 21 lah tadi. Nah, kita lihat ayat 20, kita baca sama-sama pelan-pelan. Pagi-pagi sekali bertemu Daniel. Ada ya? Daniel 6 ayat 20.
Artinya setelah dia ada di mana, di dalam gua singa ini, raja yang tidak tenang itu semua juga tidak tenang, mau lihat apakah Daniel sudah habis atau belum. Daniel sudah apa namanya dimakan singa atau belum. Berarti sama-sama ini 34. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu, berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kusembah, yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa itu? Ayat 22. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidup. Berarti Daniel hidup. Amin. Daniel hidup. Terus ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu bersukacitalah raja, ayat 25 nih. Raja memberi perintah, ayat 25. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak, istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa-singa telah menerkam memakan mereka. Lihat ya, apa yang ditimpa, diterima oleh Ahok, orang-orangnya sekarang malah tersangkut dengan kasus-kasus. Ada satu yang di Arab yang tidak pernah bisa pulang 3 kali. Berikut, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, segala bangsa, ayat 26, suku bangsa dan bahasa yang berdiam di seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya. Jadi, ya, lihat luar biasa. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kemerdekaan, mensikapi kemerdekaan terhadap orang-orang yang tidak seiman dengan kita, tidak tetap melakukan yang baik. Amin ya, melakukan yang terbaik. Walaupun mereka memfitnah kita, menuduh kita segala macam, haleluya, senyum ya, katakan kepada dia haleluya, gitu ya. Jadi sehingga kita tetap suka-cita, biar dia yang dongkol, dia ngomong wah urat-uratnya naik semua, kita tetap haleluya ya. Mari Bapak Ibu, ini dia mensikapi kemerdekaan itu supaya kita terbebas. Harus andalkan Tuhan, gak bisa. Makanya dia bilang kemana tadi? Kita balik lagi ke ayat berikutnya tadi, ayat 12 tadi. Inilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Jadi biarlah Allah yang menghakimi mereka, bukan kita. Amin. Kita tetap tersenyum. Makanya supaya bisa begitu, rajin baca kitab suci, berdoa setiap hari, percaya saudara akan berubah. Lihat, ini dari ayat ini saya bisa dapat begitu. Ini firman Tuhan. Bisa dapat pertama tadi kita harus dihilangkan yang namanya inang daging. Yang berikut yaitu kalau ada orang kiri kanan yang ini kita, karena ada banyak orang yang radikal yang banyak sekarang terjadi. Sesama mereka juga seperti itu. Ya. Kita jangan sampai terjerumus. Yang berikut saudara, haleluya. Ya. Itu yang poin yang kedua tadi, poin yang ketiga. Poin yang ketiga, kalau itu sudah tidak, itu tadi tidak seiman, sekarang berarti yang ketiga ini yang seiman. Artinya ayat 17 saya loncat dulu. Jadi kita dalam berkhotbah
Kita dalam berkhotbah, kita boleh aja dari ayat 12 kita loncat ke ayat 17, mengambil poin-poinnya supaya sistematis. Amin ya. Poin 17, kita baca sama-sama. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah. Ya, jadi kita lihat ini kepada seiman. Sikap kemerdekaan kita terhadap orang seiman. Saudaraku, firman katakan begini, satu tubuh tapi banyak anggota. Kita contoh ini, contoh tubuh mula. Contoh tubuh. Tangan nggak mungkin berkata bahwa saya bisa mengerjakan semuanya. Tubuh ini nggak mungkin bahwa semuanya tangan. Kalau semuanya tangan, bagaimana bisa jalan? Bagaimana bisa wah. Kalau semuanya tangan, atau kalau semuanya mata, nggak mungkin. Jadi contoh dulu. Pada saat kakimu tersandung batu misalnya, atau tertusuk duri ya, kaki tertusuk duri, apa yang terjadi? Coba, apa yang terjadi? Ada rasa. Ya. Kita di dalam jiwa itu ada perasaan, ada pikiran, ada kehendak. Jiwa itu, jiwa yang harus kita mainkan. Jadi akal pikiran kita itu sebenarnya di hati, bukan di sini. Ya, kemarin saya terangkan tentang hal itu ya. Jadi pada saat tersentuh tusuk duri itu ada di dalam kita terasa. Pada saat terasa mulut ini bagian tubuh kan akan berkata, aduh. Dia berkata, Bapak Ibu ikut ya. Kemudian apa lagi tingkat berikutnya? Ya, mata mulai melihat karena kaki di bawah, tangan pakai apa? Pakai tangan diangkat. Semua anggota turut berpartisipasi enggak? Haleluya. Itu contoh hidup. Contoh saudara harus hidup seperti tubuhmu itu kepada sesama. Kalau masih daging terus yang saudara konsumsikan, sulit saudara. Yang sebelah masih punya beras apa enggak itu kasihan. Cuma kasihan pun tidak pernah ditinggalkan. Jadi tubuh inilah, keutuhan tubuh inilah contoh kita hidup dengan sesama. Tadi pada saat rasa sakit atau lapar lah, misalkan lapar. Aduh lapar. Akhirnya pikiran kita tahu bahwa makanan itu ada di dapur atau di atas meja. Kaki melangkah. Ada satu anggota tubuh yang bersama-sama melangkah ke sana. Mata mulai mencari mana itu roti, mana itu nasi, yaitu. Kemudian aku tangan ambil piring atau dari tajuk. Bisa pakai itu. Itu. Jadi tubuh inilah contoh yang harus kita praktekkan dalam kehidupan dengan orang-orang sehat. Amin ya Bapak Ibu. Amin ya, lakukan itu sudah. Maka percaya hidupmu akan dekat. Yang terakhir, yang keempat yang terakhir dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 15. Kita baca sama-sama. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Apa yang terakhir? Sikap kita terhadap apa? Terhadap pemerintah. Amin ya. Terhadap pemerintah. Protokol kesehatan pemerintah anjurkan supaya dilakukan. Mari lakukan. Pakai masker, gitu ya. Jaga jarak, cuci tangan, makan yang sehat. Lakukan. Apa yang pemerintah lakukan saat ini, mari kita ikuti.
supaya kita, karena firman katakan bahwa di bawah dua keping itu, di kepingnya Bapak Ibu lihat ya, ada satu gambar rajanya, ada satu gambar nominalnya. Di situ gambar raja, artinya pajak itu harus kita kasih kemana? Ke pemerintah. Ya bayarlah pajak kepada pemerintah. Jadi taati pemerintah. Haleluya. Karena kita hidup di negara hukum, ya kita juga harus menaati hukum pemerintah. Kalau pemerintah berkata begini, kita ikuti loh. Jangan dibantah, jangan bikin oposisi, jangan jadi kudeta. Itu kenapa melakukan itu? Karena gaji. Tapi kalau firmanku tinggal di dalam kamu, ya, dan apa? Kamu tinggal di dalam firmanku, maka minta. Oleh sebab itu saya sangat amat selalu menyatakan baca kitab suci, berdoa setiap hari, akan kau berubah. Sehingga kita tidak otoriter, kita tidak merasa kita yang paling benar. Ada banyak itu di media acara TV segala macam yang terjadi, soal protes-protes. Akhirnya apa yang pemerintah sekarang, ada berita yang luar biasa bahwa vaksin sudah berhasil ya. Dari Menteri BUMN yang dipakai untuk mengurus kayak gitu-gitu COVID ya berhasil. Luar biasa, yang anak Tuhan itu kalau diperhitung betul. Negara ini kan luar biasa. Ya, jadi 4 poin ini yang kita dapati. Pertama, diri kita sendiri, bertobatlah saudara, jangan konsumsi keinginan daging terlalu lebih, tapi keinginan roh. Keinginan roh itu yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu dia, buah-buah roh itu yang kita konsumsi. Bagaimana kita bisa mengkonsumsi dia? Baca kitab suci. Supaya hidupmu pagi-pagi cari Tuhan dulu. Pagi-pagi bangun jangan langsung lakukan kesibukan apa, cari Tuhan. Saya masih hidup, terima kasih Tuhan. Hanya pujian Allah yang teguh. Dia mau 100% kita kasih kepada dia. Dia datang sebagai pemisah, memisahkan antara istri dan suami, memisahkan antara orang tua dan anak. Dipisahkan. Carilah dulu kerajaan Allah dan cari dia dulu. Dia hidup buat saudara dan saya. Situasi COVID ini lah. Kita contoh gereja ini, nggak ada uangnya, tapi dia bisa bayar saya pendeta, bisa bayar istri, bisa bayar saya. Ada gereja-gereja mungkin mereka nggak bisa bayar orang ada ibadah, apalagi lari ke perusahaan, buat PHK begitu banyak. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri. Natur kita harus tetap bergandengan tangan dengan Tuhan. Pemerintah bilang kita nggak mungkin diam, kita harus berdampingan dengan COVID. Untuk itu ikut peraturan pemerintah. Apa yang harus kita lakukan? Haleluya ya. Amin Bapak Ibu. Mari wake up, bangun, jangan tidur lagi. Kita punya Yesus yang luar biasa yang selalu ada bagi Bapak Ibu dan saya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Ya, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai suatu bukti. Bapak Ibu sudah diberikan firman Tuhan. Sekarang Bapak Ibu imani dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah mengikrarkannya. Sekarang kita minta, karena saya percaya firman-Nya tinggal di dalam Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tinggal di dalam firman. Saat ini saya minta apa yang menjadi keperluan ini, karena Tuhan pasti ada. Kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga menjadi orang Kristen, pengikut-Mu ya Tuhan. Kami bangga punya Alkitab, di mana mengajarkan kepada kami cara-cara untuk kami hidup, cara-cara untuk kami mengantisipasi dunia ini. Karena dunia ini penuh dengan segala hal, kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup yang kami tak mampu untuk bisa menguasai. Kami butuh Engkau Tuhan untuk selalu hadir dalam hidup kami. Untuk itu Roh Kudus, terima kasih. Kami bangga
Firman hari ini membuat kami untuk kami mau belajar. Ada 4 hal ya Tuhan untuk kami memperbaiki diri kami. Kami tidak mengandalkan kekuatan daging kami, tapi kami keinginan roh itu yang harus kami tinggikan. Orang yang hidup di dalam roh akan penuh dengan sukacita. Dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam kehidupan kami di dunia ada orang-orang yang tidak seiman dengan kami. Kami mau tetap berbuat baik bagi mereka. Kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kami mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Untuk kiri kanan belakang kami berdoa Tuhan berkati mereka. Juga terhadap orang sesama kami, yaitu kami juga mau peduli lebih lagi dalam nama Yesus. Dan juga kepada pemerintah kami mau taat. Terima kasih Tuhan buat firman. Kami mau berdoa buat gereja kami, Gereja Kristen Protestan di Indonesia, mulai dari balita, remaja, pemuda, sampai kepada dewasa lansia. Tuhan berkati mereka Tuhan, dalam situasi kondisi apapun dalam nama Yesus. Aku berdoa buat orang-orang lansia, Ibu Banta Kaya, Ibu Makawekes, Ibu Siwa Besi, dalam nama Yesus, dan semua kami Tuhan yang disebut sebagai lansia. Tuhan kami berkati mereka berikan kekuatan ekstra begitu. Sampai yang saat ini mereka tetap tekun taat datang kepada Engkau, mengikuti pengajaran-Mu ya Pak, bersekutu bersama dengan kaum-Mu. Makasih Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah Engkau pakai mereka menjadi jalan kemuliaan-Mu ya. Makasih Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga kami yang saat ini mungkin dalam kondisi yang terpuruk, dalam kondisi COVID. Mungkin PHK terjadi, tidak ada lagi pendapatan yang harus mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan. Mari Bapa, mari Roh Kudus, Engkau penghibur sejati, datang kepada mereka untuk membangkitkan semangat mereka. Untuk tetap mereka mau terus tekun, dekat, intim, gaul dengan Tuhan. Aku percaya Tuhan punya waktu yang luar biasa untuk memulihkan kehidupan mereka. Dalam nama Yesus. Makasih Tuhan buat semua yang terjadi pada kami sampai dengan saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhanku, bagi hamba Tuhan yang para pelayan dalam tugas pelayanan pagi hari ini, apapun dia dalam pengambilan, apakah sebagai penerima tamu Tuhan dalam nama Yesus, apakah sebagai membaca firman Tuhan, apakah sebagai pembawa syafaat, apapun Tuhan yang mereka lakukan, Roh Kudus, apapun yang mereka lakukan, tidak satupun yang sia-sia karena mereka melakukan untuk Tuhan. Inilah waktunya yang terbaik untuk kita melayani Tuhan. Inilah kesempatan kita untuk mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Orang sakit dan lemah tubuh, Bapak Yedi Opir, dalam nama Yesus, Bapak Yobi Yahaya, Ibu Seri Nainggolan, Ibu Linda Nesika, Nona Evi Opir, Bapak Wim Latu Perisa, Bapak Cakar Latu Perisa, Nona Diagan Alen Leo Hanabesi, dalam nama Yesus. Aku juga doa Ibu Ellen Tahitu, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku menumpangkan tangan buat nama-nama ini Bapak. Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah yang mampu menyelesaikan segala problem sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, pulihkan, sembuhkan mereka supaya mereka bisa bergabung kembali dengan kami, beribadah bersama dengan kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa juga bagi yang berulang tahun, Ibu Eli Latusalo, adik Fanya Opir, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya kasih Tuhan ada bagi mereka, karena mujizat Tuhan terjadi 1 tahun bertambah untuk mereka. Jadikanlah mereka untuk terus melihat hari-hari yang baik, sehingga mereka dapat mengatur bijaksana dalam hidup hari-hari itu. Terima kasih Tuhan buat berkati. Kami tak lupa juga berdoa buat anak Barel Opung, dalam nama Yesus Tuhan, untuk sekolah dia dan juga Amel, dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan tercurah bagi anak-anak kami Tuhan, dimanapun mereka, dari kecil mereka sudah dipersiapkan untuk menjadi yang baik, untuk menjadi yang terbesar. Aku percaya tidak ada yang mustahil di mata. Dari saat dini sudah terus dilakukan yang terbaik, maka mereka akan menjadi yang terbaik Tuhan. Berganti, jauhkan dari segala bahaya penyakit, biarlah bertumbuh besar, takut akan Tuhan, hormati orang tua, keadaan baik umur panjang menjadi milik Tuhan mereka. Dalam nama Yesus.
Kedua buat Amel Siahaan. Dalam nama Yesus Tuhan, Roh Kudus hampiri dia, berikan pengertian yang mendalam bagi bahwa Yesusnya walaupun minoritas tapi hidup kekal menjamin segala kehidupan. Dalam nama Yesus aku doa, dia tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Tuhan, proteksi dengan menyertai orang tua yang terus memberikan yang terbaik, memberikan ajaran yang terbaik supaya anak-anak kami terus di dalam perlindungan takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa buat Mama Mary yang saat ini bersama dengan kami, Mama Mary Firman. Terima kasih Tuhan bersama dengan Leni. Tuhan berkati dalam kehidupan hari tuanya. Tuhan dia tetap ada, tetap segar. Terima kasih Bang, supaya dia juga terus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan penuh kepada Tuhan. Aku percaya anak-anaknya, cucu-cucunya, mantu-mantunya semua diberkati Tuhan. Dalam nama hamba doa buat niatan untuk menikahkan cucunya dalam nama Yesus Tuhan. Segala kekuatan kuasa iblis apapun bentuknya yang coba menghalangi prosesi ini, kami ikat patahkan kuasa itu dalam nama Yesus. Biarlah itu berjalan sepenuh dalam kehendak-Nya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga tak lupa berdoa buat diri Tuhan Umuri dalam problem masalahnya. Percaya dalam nama Yesus, mengandalkan Tuhan, biarlah apa yang sedang dia pelajari tentang Tuhan terus melekat akrab intim gaul dengan Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Bapak Yopi lalu Krista, Bapak Yopi Kaya, Bapak Yakob, anak Antonius, Bapak Antonius, dalam nama Yesus, orang-orang yang mengembalikan milik punya Tuhan dalam nama Yesus. Mereka tahu memberikan perpuluhan kepada Tuhan berkat. Bapak Antonius Tuhan berkati dalam nama Yesus. Bapak Yopi, Ratu Krista, Bapak Yopi Kaya, siapapun mereka yang memberikan perpuluhan, menumpangkan tangan bagi perpuluhan yang mereka kasih, keluarga maupun dalam nama Yesus. Tuhan berkati, Tuhan berlipat-lipat karunia. Karena mereka tahu mengembalikan yang menjadi milik Tuhan. Untuk itu Tuhan katakan, ujilah aku, tingkap langit terbuka, berkat tercurah dalam nama Yesus. Semua yang membantu hamba-hamba Tuhan dari Sabang sampai Merauke dimanapun mereka berada, Tuhan kuduskan gereja, kuduskan tingkah laku perbuatan mereka, kuduskan seluruh panca indera mereka, sehingga GKP menjadi GKP yang kudus dalam nama Yesus. Bangsa dan negara kami bersyukur Tuhan, kami percaya kalau vaksin COVID sudah berhasil dilakukan dalam nama Yesus. Mari Tuhan kawal sehingga di awal tahun 2021 atau akhir daripada Desember, semua kami bangsa Indonesia dipulihkan Tuhan oleh vaksin yang sudah diterima ini. Kami percaya ini kuasa Tuhan. Inilah akhir daripada corona ini Bapak. Dalam nama Yesus kami mau tatanan normal, kehidupan normal terjadi. Untuk itu Roh Kudus, biarlah semua kami terus bersandar akrab intim gaul dengan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang akan membuat segala sesuatunya pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Jokowi dengan wakil Pak Maruf Amin sampai kepada RT RW, jajaran menteri semuanya. Tuhan berkati mereka dalam setiap program-program ke depan. Tuhan bungkus dan kuasa dalam melingkupi dan kemuliaan, sehingga Indonesia menjadi Indonesia yang makmur, Indonesia yang damai, Indonesia yang sejahtera. Pulihkan negara kami dalam nama Yesus. Terpujilah Kristus. Haleluya. Akan kelaminkan, akan menjadi kebenaran. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar.
Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan kau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang kau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya turun atas setiap kami yang hadir pada hari ini, mulai hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.